Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan D3 Kebidanan, tingkat 1 semester 2 kelas A. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pemeriksaan fisik dan anamnese pada ibu hamil. Jadi, pada pemeriksaan fisik dan anamnese pada ibu hamil, kita membutuhkan beberapa alat, yaitu di sini ada punduskop, kemudian refleks patella, ada pengukur lila, ada termometer, ada medline, ada handscoon, ada stetoskop, ada tensimeter, ada selimut, dan bantal. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silahkan masuk, Bu. Duduk dulu ya, Bu ya. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Sarah. Jadi saya yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya saya tahu nama Ibu siapa? Indah. Ibu Indah ya. Ya. Jadi Bu, kalau boleh saya tahu tujuan Ibu berkunjung ke puskesmas? Untuk memeriksa kehamilan. Untuk memeriksa kehamilan ya. Ya. Baik Ibu, ini kan merupakan kunjungan awal Ibu ya. Jadi di sini saya membutuhkan beberapa data ya, dan juga tentang status kesehatan Ibu. Nanti ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya Bu ya. Di sini saya tanya tentang identitas Ibu dan suami dulu. Jadi nama Ibu tadi Ibu Indah ya. Umur Ibu sekarang berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun ya. Suku bangsa? Sasak. Sasak. Agama Ibu? Islam. Islam ya. Pendidikan terakhir Ibu? S1. S1 ya. Alamat sekarang Ibu? Di Pajang Barat. Pajang Barat ya. Nomor HP Ibu yang bisa saya hubungi? 081 Iya 330 ya. 586 925. Baik Bu, sekarang saya tanya tentang identitas suami Ibu ya. Nama suami Ibu siapa kalau boleh tahu Bu? Angga Yunanda. Umur suami Ibu? 30 tahun. 30 tahun ya. Suku bangsa Sasak juga? Iya. Agama Islam ya Bu ya. Iya. Pendidikan terakhir suami? S1. S1 juga. Alamat suami? Sama Pajang Barat. Sama ya, Pajang Barat. Nomor HP suami Ibu? 085 085 586 586 254 ya 354. Baik Ibu, setelah saya data tentang identitasnya, sekarang saya akan menanyakan tentang status kesehatan dan juga ada beberapa pertanyaan lain ya Ibu ya. Di sini ada tujuan Ibu kan ingin periksa kehamilan ya Bu ya. Selama kehamilan Ibu ini apakah Ibu ada merasakan keluhan Bu seperti sakit kepala atau muntah gitu? Sering muntah sih, tapi sering sakit pinggang juga. Oh, sakit pinggang sama muntah ya Bu ya. Ya. Muntahnya ini udah berapa minggu atau baru Bu? Udah berapa minggu? Minggu kemarin. Minggu kemarin ya. Jadi sama kehamilan ini Ibu tidak pernah mengalami misalnya keluar darah dari vagina atau sakit perut yang berlebih Bu ya? Sakit perut pernah. Sakit perut ya, tapi keluar darah dari kemaluan tidak pernah. Tidak pernah ya. Di sini saya akan mengkaji tentang riwayat sosial ekonomi Ibu ya. Jadi status perkawinan Ibu sama suami? Menikah sah. Ya. Jadi Ibu menikah berapa kali? Satu kali. Satu kali ya. Lama menikah sudah berapa tahun Ibu? Udah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah? Kadang bahasa Sasak, kadang bahasa Indonesia. Bahasa Sasak dan bahasa Indonesia ya. Iya. Kebiasaan Ibu sehari-hari tuh Ibu merokok atau mengonsumsi alkohol? Enggak ada. Enggak ya. Kalau suami Ibu apakah merokok atau mengonsumsi alkohol juga? Cuma merokok sih. Merokok aja ya.
Baik Ibu, dari keluarga atau dari keluarga suami tentang kehamilan Ibu, apakah ada kepercayaan yang dianut, misalnya untuk ibu hamil tidak boleh makan ini atau apa? Ada, waktu itu nggak dikasih makan nanas. Oh, nggak dikasih makan nanas ya. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya tanya, selama kehamilan Ibu ini apakah Ibu sudah berhubungan seks bersama suami? Enggak. Enggak ya? Enggak. Di sini rencana tempat melahirkan Ibu di mana Bu? Kira-kira? Rencananya mau di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Pengambilan keputusan dalam keluarga Ibu siapa? Suami. Suami ya. Terus ini tetap persiapan persalinan Ibu nih. Nah, nanti jika persalinan Ibu mendekati waktunya ya, Ibu sudah mempersiapkan transportasi atau apa? Sudah ada mobil. Ada mobil ya. Pendamping persalinan Ibu kira-kira siapa? Suami. Suami ya. Keluarga. Suami dan keluarga ya. Alat-alat dan pakaian Ibu serta bayi sudah dipersiapkan Bu? Sudah dari dulu. Sudah ya. Donor darah Ibu sudah dipersiapkan kira-kira? Tidak. Baik Ibu, sekarang saya akan mengkaji tentang riwayat kesehatan Ibu ya. Mungkin sini saya tanya tentang kesehatan Ibu, mungkin ada keluarganya juga. Jadi ini yang Ibu alami, apakah Ibu pernah mengalami sakit jantung gitu, misalnya dadanya terasa sakit atau apa? Tidak ada ya. Apakah Ibu pernah hipertensi atau darah tinggi, misalnya tensinya di atas 140 atau apa? Pernah sebelum hamil. Sebelum hamil ya, tensinya pernah di atas 140? Iya. Ibu pernah mengalami diabetes atau ada riwayat? Iya. Tidak ada ya. Asma, apakah Ibu pernah asma? Tidak pernah. Tidak ya. Kemudian Ibu apakah pernah mengalami batuk yang panjang, misalnya batuknya itu lebih dari 1 bulan? Tidak pernah. Tidak ada ya. Ibu ada mengalami penyakit ginjal atau riwayat? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian Ibu apakah ada alergi sama makanan atau obat-obat jika dikonsumsi, ada mengalami alergi gitu? Kalau makanan udang. Udang ya. Kalau sama obat tidak ada? Gangguan mental? Tidak ada ya. Kemudian ini dari keluarga Ibu ya, saya tanyakan apakah ada keluarga Ibu yang mengalami sakit jantung atau apa? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Apakah ada keluarga Ibu yang mengalami darah tinggi? Nggak ada juga. Nggak ada ya. Selanjutnya Bu, apakah ada dari keluarga Ibu yang mengalami diabetes? Ada mertua. Mertuanya ya. Kemudian apakah ada nih keluarga dari Ibu atau keluarga dari suami yang mengalami keturunan kembar? Nggak ada ya. Keluarga yang alergi Bu, apakah ada setahu Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Keluarga yang kelainan mental? Tidak. Ada ya. Penyakit lain tidak ada. Nah, kemudian Ibu di sini saya akan mengkaji tentang riwayat penyakit seksual ya Ibu ya. Iya. Ibu pernah periksa ke lab atau ke puskesmas sebelumnya tentang HIV atau AIDS? Pernah waktu itu tapi nggak. Hasilnya negatif ya. Selama kehamilan tidak pernah keluar darah dari vagina ya Bu ya? Iya. Kemudian pada saat Ibu buang air kecil nih, apakah di kemaluannya itu ada rasa nyeri atau tidak? Ada waktu itu. Waktu awal-awal kehamilan. Kemudian apakah selama kehamilan Ibu ini pernah mengalami diare yang lebih dari 1 bulan? Iya. Tidak pernah ya. Kemudian saya mau kaji riwayat operasi tentang Ibu. Ya, di sini Ibu pernah melakukan operasi pada pelvis? Tidak pernah ya. Ibu pernah ditransfusi darah? Belum.
selanjutnya saya akan mengkaji tentang riwayat menstruasi pada ibu. Jadi seingat ibu, usia awal menstruasi ibu saat usia berapa? 14 tahun ya. Siklus menstruasi ibu itu berapa hari Bu? Kira-kira apakah ibu dapatnya sebulan sekali atau sebulan sekali? Tetap ya? Iya, tetap. Lama menstruasi ibu itu kira-kira berapa hari aja Bu? Sampai seminggu. Seminggu. Kadang kurang seminggu. Pada saat menstruasi ibu biasanya berapa kali ganti pembalut? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Pada saat akan datang menstruasi itu apakah ibu mengalami rasa sakit atau apa? Sakit di perut. Sakit di perut ya. Di sini saya mau tanya ibu nih tentang riwayat kontrasepsinya. Ibu sebelum hamil ini pernah KB? Belum Pernah ya? baru pertama. Baru pertama. Ini kehamilan pertama ya Bu ya? Iya. Seingat ibu, apakah ibu ingat nih kapan ibu terakhir haidnya? 29 bulan 12 2022. 29 Desember ya? Sekarang menurut ibu kehamilan ibu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Ibu selama kehamilan ibu ini apakah ibu pernah ngalamin nih gerakan bayinya di dalam perut? Pernah ya. Sejak kapan Bu? Sejak berapa bulan? Sejak 6 bulan, baru masuk 6 bulan. Oh. Berarti baru-baru ya Bu ya? Baru-baru dirasakan. Keluhan yang ibu rasakan selama kehamilan ini? Pusing sama sakit pinggang. Pusing sakit pinggang ya. Ibu ini baru berapa kali memeriksakan kehamilannya? Baru sekali, baru sekarang. Baik Bu, sampai kehamilan ini apakah ibu pernah diimunisasi tetanus? Pernah, mungkin waktu itu 2 kali. 2 kali ya, itu imunisasinya kapan? Waktu awal nikah sama awal hamil. Ibu sama kehamilan ini ada kekhawatiran nggak yang dialami, misalnya takut persalinannya sulit atau apa? Iya, takut ya, karena pertama kali. Kemudian ibu pada saat kehamilannya ini apakah ibu ada mengonsumsi obat gitu atau jamu gitu? Iya, ada mengonsumsi tablet tambah darah dari bidan. Kalau sejenis jamu? Enggak. Kemudian riwayat kehamilan ini ibu kehamilan pertama ya? Iya. Di sini riwayat diet gizi ibu. Jadi ibu sebelum hamil biasanya makannya berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali ya. Terus sekarang selama hamil ibu gimana? Sering makan sih, kadang sampai 5 kali. Nafsunya makin nambah ya ibu ya selama hamil. Di sini porsi makan ibu berapa? Biasanya berapa piring sebelum hamilnya? Sebelum hamil 1 piring. Selama hamil juga sama tapi Iya. Jenis makanan yang ibu konsumsi itu biasanya apa? Sekarang kebanyakan sayur sih, lebih ke sayur. Masalah saat makan tidak ada ya Bu ya? Kemudian di sini biasanya ini ibu sebelum hamil minumnya berapa gelas nih? Kadang 2 ya. Sekarang selama hamil berapa Bu? Semenjak hamil makin haus. Makin haus ya, makin sering haus. Iya. Jenis minuman yang biasanya ibu minum? Air putih ya. Kalau masalah saat ibu minum tidak ada. Sekarang saya tanya tentang pola eliminasinya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya, biasanya ibu sebelum hamil itu buang air besarnya berapa kali? Enggak nentu sih, kadang 1 kali sehari.
Selama hamil? Sama juga. Jadi pada saat ibu hamil sekarang apakah ada kesulitan gitu saat buang air besar? Tidak ada ya. Kemudian untuk buang air kecilnya ibu, apakah selama hamil sama sebelum hamil gimana Bu? Sebelum hamilnya berapa kali sehari biasanya? Kenapa? Sebelum hamil biasanya berapa kali ibu buang air kecil? Banyak kali sih. Banyak ya? Berapa kali? Sekarang pola istirahat dan tidur ibu ya. Biasanya ibu sebelum hamil itu sering tidur atau gimana? Tidur siangnya? Oh, enggak bisa kalau tidur siang karena sering sakit perut. Oh. Selama hamil ibu sering tidur siang? Jarang ya. Malam harinya ibu kira-kira tidurnya dari jam berapa nih sebelum hamil? Dari jam 9. Ya. Iya. Selama hamil? Ya, jam 12. Jam 12 ya. Kesulitan ibu, apakah ibu sulit nih tidurnya atau gimana? Semenjak hamil sulit. Sulit ya. Maaf sebelumnya ibu sebelum hamil itu mandi berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Kalau selama hamil? Jarang mandi. Jarang ya. Sikat gigi Bu? Sama juga. Jadi sama hamil ibu rajin-rajin jaga kebersihan diri juga ya Bu ya. Iya, Ibu. Ibu sebelum hamil itu cuci rambut berapa kali seminggu? Apa ya? 3-4 kali. 3-4 kali ya. Selama hamil? Sama juga. Ibu sebelum hamil ganti pakaiannya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali ya. Selama hamil? Sama juga. Ganti celana dalam berapa kali sebelum hamil? Sama 2 kali. 2 kali. Jadi sebelum hamil ya tadi? Iya. Selama hamil juga sama? Iya. Baik Ibu, di sini datanya sudah saya catat, sudah saya tulis ya tentang status riwayat kesehatannya juga. Nah nanti di sini karena Ibu kunjungan awal, jadi saya periksa secara lengkap ya Bu ya. Nanti saya melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Nah jadi tujuan pemeriksaan fisik itu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau gangguan di kehamilan Ibu. Nah nanti supaya kita bisa atasi secara dini. Nah nanti kalau ada kelainan di kehamilan ibu, kita bisa tahu nih dengan cara pemeriksaan fisik itu ya Bu ya. Nanti kita lakukan pemeriksaan fisik selanjutnya. Baik Ibu, sebelum kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya, saya ukur tekanan darah sama perlilanya dulu ya Bu ya. Sip ya. Iya. Tangannya ditekuk. Baik Ibu, lilanya normal ya 25 cm. Kemudian saya tensi dulu ya Bu ya. Kalian bisa dipakai termometer ya Bu ya. Dicekik dulu ya.
fisik ya, dari atas kepala sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya periksa dari kepala dulu ya Bu ya. Saya inspeksi di sini tidak ada ketombe, distribusi rambut merata dan tidak ada pembengkakan. Coba saya tekan ya Bu ya. Ini sih Bu, apakah pada saat saya tekan ada rasa sakit? Tidak ada ya Bu ya. Baik, setelah melakukan pemeriksaan pada kepala, kita lanjut ke pemeriksaan wajah pasien. Di sini kulit pasien tidak pucat dan tidak ada klosma gravidarum. Saya coba saya tekan ya Bu ya. Permisi Bu. Sakit Bu? Tidak ya. Pada saat saya tekan, kulit cepat kembali, tidak ada pembengkakan pada wajah. Lanjut, kita ke pemeriksaan mata. Ibu, nanti pada saat saya nyalakan lampunya, Ibu melihat ke atas ya. Permisi Bu. Mata Ibu merespon terhadap cahaya. Tandanya baik ya Bu ya. Permisi Bu. Warna konjungtiva Ibu merah muda, berarti Ibu tidak anemia ya Bu ya. Dan warna sklera berwarna putih. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian mulut. Bibir Ibu berwarna merah muda ya Bu ya. Tidak pucat. Setelah melakukan pemeriksaan pada wajah, lanjut kita langsung melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Di sini kita inspeksi dulu, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan tidak ada bendungan vena jugularis. Permisi Bu, coba menelan ya. Kita rasakan dan tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Bu ya, saya langsung periksa aja payudaranya. Permisi ya Bu ya, saya buka sedikit bajunya. Permisi ya Bu ya. Baik, di sini pada payudaranya kita inspeksi dulu. Di sini payudara Ibu simetris, ya. Areola mamainya hiperpigmentasi, ya, warnanya menghitam, merupakan tanda-tanda kehamilan, dan juga papila mamai atau puting susunya menonjol. Baik Bu ya, di sini tolong angkat tangannya, saya bantu ya. Setelah kita mengangkat tangan pasien, lalu kita melihat dari area ketiak apakah ada pembesaran limfe. Lalu kemudian di sini kita coba tekan, memutar mengarah jarum jam kedua payudara Ibu. Sembari menanyakan, permisi ya Bu ya, saya tekan sedikit. Apakah ada rasa sakit Bu? Tidak ada ya. Kita rasakan apakah ada rasa benjolan di payudara Ibu. Lalu pada areola mamainya kita regangkan dan puting susunya ditekan sedikit untuk memastikan apakah air susu sudah keluar atau belum. Begitu juga dengan payudara sebelahnya, kita lihat dari ketiak apakah ada pembesaran limfe atau tidak. Kemudian kita coba tekan. Permisi ya Bu ya. Apakah ada rasa sakit Bu? Tidak ada ya. Kita raba juga apakah ada benjolan pada payudara Ibu atau tidak. Kemudian seperti payudara sebelumnya, pada areola mamainya kita regangkan, kemudian putingnya ditekan sedikit untuk melihat apakah ada ASI yang keluar atau tidak. Nah, setelah itu kita tutup kembali, tangannya diturunkan ya Bu ya. Permisi Bu. Lanjut kita pemeriksaan pada bagian ekstremitas. Jadi bagian ekstremitas ini pemeriksaan antara tangan dan kaki. Permisi ya Bu ya, bisa saya pinjam tangannya bentar. Di sini kita lihat kulit Ibu bersih, kuku bersih, dan tidak pucat. Lalu kita coba menekan pada ujung jari Ibu. Nah, kita lihat jika darah cepat kembali, itu tandanya Ibu tidak mengalami anemia. Dan kita coba untuk menekan pada bagian kulit tangannya. Kulit cepat kembali ya, ini tandanya tidak ada pembengkakan pada ekstremitas. Permisi Bu, tangan sebelahnya. Sama seperti tangan sebelahnya juga, kita coba tekan pada ujung jarinya. Di sini darah cepat kembali, ini tandanya tidak menandakan anemia pada Ibu. Dan kita coba tekan.
pada ekstremitas kirinya juga tidak terjadi pembengkakan. Kasih Bu. Lanjut ke ekstremitas bagian bawah. Di sini kita periksa pada area kaki ibu. Sama seperti pada ekstremitas atas, kita periksa ya, ujung kuku kakinya kita tekan untuk melihat apakah ada anemia pada ibu. Darah cepat kembali ini menandakan ibunya tidak mengalami anemia. Kita coba menekan ya, kulitnya cepat kembali, berarti pada ekstremitas ibu tidak ada pembengkakan juga. Sama seperti yang sebelahnya juga ya, darahnya cepat kembali dan tidak ada pembengkakan. Kita lanjut, kita melihat ya, dan tidak ada varises pada kaki ibu. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold ya. Maaf Bu, sebelumnya tadi sudah berkemih? Sudah ya. Baik, kita langsung saja melakukan pemeriksaan Leopold. Permisi Bu, kakinya bisa ditekuk ya. Ini melakukan Leopold pertama. Tujuan dari Leopold pertama adalah untuk menentukan tinggi fundus uteri, ya, dan juga mengetahui bagian apa yang ada di fundus. Ini sih ya Bu ya. Kita coba bayangkan supaya tidak bergeser. Dan kita lihat di sini tinggi fundus uterinya 25 cm. Lanjut ke Leopold kedua. Di sini Leopold kedua ini untuk menentukan bagian apa yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ibu. Permisi ya Bu ya. Bagian sebelahnya ini bergerak dan yang satunya menahan perut sebelahnya. Baik, dari Leopold kedua ini kita menentukan bahwa punggung janin berada di sebelah kanan ibu. Lanjut ke Leopold ketiga. Di sini Leopold ketiga ini untuk menentukan bagian apa yang berada di titik terendah ibu. Jadi untuk menentukan bagian terendah dan bagian terendah tersebut apakah sudah masuk ke pintu atas panggul. Permisi ya Bu ya. Di sini dirasakan kepala janin sudah berada di bawah dan belum masuk ke pintu atas panggul ya. Nah, kemudian Leopold 4 tidak dilakukan karena bagian terendah dari janin belum masuk ke pintu atas panggul. Baik Bu, sekarang kakinya bisa diluruskan kembali. Ya. Sekarang selanjutnya kita mendengarkan denyut jantung janin. Ini siap ya. Tadi kan kita menentukan nih bagian punggung janinnya berada di sebelah kanan perut ibu. Jadi kita dengarkan saja di sini. Kita tentukan. Setelah kita tentukan, sembari didengar, lalu samakan dengan nadi ibu, ya. Kita dengarkan. Jika terdengar suara yang seirama dengan nadi ibu, berarti itu bukan denyut jantung janinnya. Karena denyut jantung janin lebih cepat daripada nadi ibu. Kita cari kembali. Setelah kita temukan bahwa itu denyut jantung janinnya, lalu kita ambil jam untuk mengukur berapa denyut jantung janin. Hitungannya yaitu 5 detik pertama, 5 detik kedua yaitu istirahat sebentar, lalu dilanjutkan ke 5 detik ketiga dan 5 detik ke 5. Baik, setelah kita dengarkan,
ya. Baik Bu ya, denyut jantung janinnya normal ya, itu 136. Akan melakukan refleks patella. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan atau mengukur lingkar panggul bagian luar ibu. Pertama, kita mengukur distansia spinagum dari tulang spina. Selanjutnya kita mengukur distansia cristarum dari tulang krista. Baik Ibu, 25 dia. Selanjutnya conjugata externa dari tulang simfisis pubis ke lumbal kelima. Selanjutnya saya akan memeriksa lingkar panggul ibu dari simfisis pubis ke crista iliaca, kemudian lumbal kelima, baik Bu, tadi kan saya sudah mengkaji data Ibu dan sudah saya lakukan pemeriksaan juga. Dari hasil pemeriksaan fisik juga, tadi sudah saya anamnesa. Kondisi kehamilan Ibu normal ya Ibu ya. Jadi usia kehamilan Ibu sekarang sudah masuk 5 bulan. Jadi saya sarankan rutin untuk periksa ke bidan ataupun ke puskesmas kalau Ibu mau. Nah, karena dalam kehamilan itu kita disarankan untuk memeriksa kehamilan itu 6 kali ya Bu ya. Jadi untuk tablet tambah darahnya juga jika diberikan bidan itu diminumnya tiap hari ya Bu ya, sehari sekali 1 tablet. Itu wajib diminum ya Ibu ya untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil karena itu bisa membahayakan kondisi ibu hamil dan juga kondisi janin. Nah, kemudian untuk tadi keluhan yang Ibu alami itu kan sering sakit pinggang ya dan sering mual muntah atau sakit perut sebagainya. Itu merupakan kondisi yang biasa dialami ibu hamil. Ibu sudah masuk trimester 2 ya. Untuk pertemuan kali ini hanya itu saja yang saya peringati ya Ibu ya. Misalnya kalau Ibu sering berkemih atau mual muntah itu merupakan hal biasa. Jadi jangan dikhawatirkan. Misalnya kalau Ibu mengalami misalnya ada pengeluaran dari vagina atau seperti hal-hal yang abnormal selain itu Ibu bisa langsung konsultasikan ke dokter atau ke puskesmas untuk mencari tahu apa yang Ibu alami ya. Baik Bu, setelah dari penjelasan saya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada untuk untuk tablet FE-nya itu diminum untuk setiap hari. Iya. Nah, setiap harinya itu diminum bagusnya itu pada malam hari atau siang kah, pagi, sore? Jadi untuk tablet tambah darahnya itu baiknya diminum pada saat malam hari Ibu. Jadi Ibu minum tablet tambah darahnya itu minum pakai air putih ya, jangan minum pakai air teh atau kopi segala macam. Kan efek dari FE itu bisa membuat orang mual gitu kan Bu. Jadi apakah bisa kita salingin pakai pisang atau apa gitu? Iya, untuk misalnya Ibu sering mual muntah atau misalnya nggak bisa nelen obatnya nih, Ibu bisa selingi misalnya pakai buah. Biasanya kan orang pakai pisang atau Ibu juga bisa pakai roti gitu, biar mempermudah untuk minumnya kan Ibu ya. Ada lagi Ibu yang ditanyakan? Sudah Itu saja ya Ibu ya. Terima kasih.